Shalom saudara, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 16 ayat 23 hingga 31. Kenapa berdoa dalam nama Yesus? Itulah tajuknya. Mari kita baca dari ayat 23. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa, kata murid-muridnya. Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Demikianlah firman Tuhan. Dalam teks ini, Yesus mula berbicara dengan lebih jelas kata-katanya dan tidak lagi menggunakan kiasan. Seperti mana yang dia lakukan sebelum ini. Ya, murid-muridnya berkata dalam ayat 29. Ya, ayat 29, kata murid-muridnya, lihatlah, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Iman kedua belas murid Yesus belum lagi matang sepenuhnya. Masih ada kelemahan, tetapi yang pastinya sedang bertumbuh. Mereka percaya Yesus datang dari Allah, kata ayat ini ya. Dan mereka percaya Yesus adalah anak Allah. Pencerahan dan pemahaman mereka mengenai Yesus dan pengajaran Yesus mulai semakin bertambah. Nah, lebih-lebih lagi setelah hari Pentakosta, Roh Kudus mengajar lagi dan mengingatkan mereka tentang apa yang disampaikan Yesus. Beginilah ya perjalanan iman kita dengan Yesus apabila kita semakin mendekati Yesus dan membaca firman Tuhan, semakin kita akan mengenal Yesus dan kebenarannya dan mendapat pencerahan dan kekuatan dan bertumbuh. Itulah proses dia. Maka teruslah bertekun, ya beribadah dan membaca firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat soalan edisi ini. Yesus berkata bahwa apabila kita berdoa, kita harus meminta dalam namanya. Nah, kita berdoa kepada Bapa. Kenapa kita juga harus berdoa dalam nama Yesus? Sebelum ini, di dalam perjanjian lama, umat Tuhan berdoa hanya kepada Allah Bapa. Mereka harus bergantung kepada para imam untuk menyampaikan permohonan mereka. Dan Allah Bapa akan bertindak. Nah, itu dalam perjanjian lama, Allah Bapa akan bertindak.
Nah sekarang dengan pernyataan Yesus dalam perjanjian baru, orang-orang percaya boleh datang secara langsung kepada Bapa tanpa perlu pengantaraan ataupun perantaraan imam-imam besar. Nah ini menandakan permulaan, ya, permulaan suatu perhubungan yang pribadi antara Bapa dan umat Allah, ya. Permulaan perhubungan yang pribadi antara Bapa dan umatnya. Nah, sekarang Yesus yang bertindak. Dalam perjanjian baru, Yesus yang bertindak. Yesus yang bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, sebelum ini dalam Yohanes 14:14, Yesus telah mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, ya, aku akan melakukannya. Siapa yang bertindak? Yesus yang bertindak sekarang. Jadi ini menunjukkan kesetaraan, ya, kesetaraan keilahian di antara Bapa dan Yesus. Ya, Bapa bertindak dalam perjanjian lama, sekarang Yesus yang bertindak dalam perjanjian baru. Maka dengan berdoa dalam nama Yesus, kita telah mengakui ketuhanan Yesus dan kesatuannya yang sempurna dalam Allah Bapa. Amin. Nah, yang kedua, kita berdoa dalam nama Yesus supaya kehendak Yesus yang terlaksana. Kehendak Yesus terlaksana. Apabila kita meminta bantuan seseorang, ya, kalau minta bantuan daripada seseorang, kita perlu bergantung kepada kehendak orang itu, sama ada dia boleh membantu atau tidak. Kita berdoa dalam nama Yesus dengan tujuan memohon supaya kehendaknya yang akan terlaksana, bukan kehendak kita, ya. Nah, doa tidak bermakna kita boleh meminta Tuhan bertindak mengikut apa saja yang kita mau. Sekiranya sesuatu permintaan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan jawab. Nah, Yakobus pernah mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 3 ini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ada orang yang boleh salah berdoa juga, ya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya saudara, Tuhan tahu apa yang kita mau sebelum kita minta. Ya, namun Tuhan mau kita berdoa dalam nama Yesus. Supaya kita akan berdoa sehingga permintaan kita selari dengan kehendak Yesus. Amin. Nah, Yesus telah mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 7 sebelum ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi minta bersesuaian dengan firman kehendak Tuhan Yesus. Jadi yang ketiga, kita berdoa dalam nama Yesus supaya jawaban kepada doa itu akan memuliakan Bapa dan nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini telah diberitahu sebelum ini dalam Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta, ya, apa juga yang minta dalam namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Yesus akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ya saudara, melihat nama Tuhan dimuliakan, itulah yang harus jadi keutamaan dan sukacita kita. Amin. Maka saudara, doa adalah satu cara untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terutamanya apabila kita berdoa menurut kehendaknya. Dan apabila doa itu terjawab melalui perantaraan dan pekerjaan Yesus, maka Yesus yang mendapat kemuliaan. Doa yang terjawab harus membawa kemuliaan
kepada Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dengan segala hormat, kebesaran, kemuliaan, dan puji-pujian dinaikkan ke takhta Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah membuka jalan akses bagi kami untuk datang kepadamu. Engkau telah memungkinkan ini terjadi melalui Yesus. Dan kini kami dapat datang ke hadirat-Mu tanpa perlu rasa takut atau tertuduh. Karena kami telah diperbenarkan dan disucikan oleh darah Yesus. Malah Tuhan Bapa telah memberikan jemputan paling istimewa untuk kami dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kami pada waktunya. Haleluya. Terima kasih Bapa, dan kami mau meluangkan masa, mencari masa untuk berdoa, bukan hanya karena mau memohon sesuatu, tapi kiranya kami mau meluangkan masa untuk berdoa karena kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, dan mendekati-Mu ya Bapa, lebih merindukan Allah Bapa. Ya Bapa, jadikan ini kerinduan kami. Mengajar kami untuk lebih mengenal Engkau, lebih mengasihi Engkau, supaya Tuhan Yesus yang menjadi terutama dalam hidup kami, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.